karena kan majikan saya orang Al-Baha, asli orang sana. Mau pergi ke Al-Baha, mau dibawa data kamu semua, mau dibikinin di sana. Kamu di makarona. Oh, makaronanya itu seperti ini ya, teman-teman tuh. Pakai jubna. Kalau bahasa kita pakai ju ya. Terus ini pakai daging yang cincang digiling. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau cerita sedikit ya soal kerja di majikan ini ya. Suka dan dukanya kerja di majikan ini. Sambil nunggu adzan maghrib. Nih saya udah siap sahih ya, teh manis, teh adeni. Ini juga nih udah turun makanan dari majikan, dari madam. Ini juga nih makanan seperti biasa, ada sambusa, pokoknya macam-macam lah. Nah, saya mau cerita sedikit teman-teman soal kerja di majikan ini. Jadi majikan ini sebenarnya saya itu bukan majikan yang waktu pertama saya berangkat dari Indonesia ke Saudi, bukan. Yang dari Indonesia saya itu dulu dapat majikan itu di Madinah. Pertama kali saya datang itu ke Madinah. Nah, cuman majikan yang di Madinah itu nggak cocok lah, brengsek intinya. Jadi saya nggak betah, nggak digaji selama 3 bulan saya itu. Lagian soal kerjaan nunggu, saya itu kalau nunggu waktu di Madinah nganterin dari jam 7, pulang-pulang ke rumah itu saya asar. Jadi saya nggak tahan, intinya nggak cocok lah. Akhirnya saya ngambil jalan pintas, yaitu kabur ke sini, ke Jeddah. Nah, majikan ini di Jeddah aja saya waktu itu selama 2 bulan dapat 5 majikan ya. 5 majikan, ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kalau dulu kan gampang nyari kerjaan itu, apalagi supir, paling gampang di sini itu dulu. Yang penting bisa nyupir, udah diterima sama orang Arab itu udah. Soal bahasa, soal jalan nanti juga ngikutin. Misalkan nih kayak saya dulu kan belum lama di majikan ya, intinya di Saudi belum lama, jadi bahasa Arab saya belum begitu paham semua. Tapi majikan ya ngerti, maksudnya nggak apa-apa, yang penting bisa nyupir aja dulu itu saya. Nah, saya itu dulu ini majikan ke-6. Nah, saya kerja di majikan ini dulu itu saya masih ingat habis Lebaran Raya Idul Fitri. Kalau habis Lebaran kan orang-orang kaburan itu suka pada pulang ngambil ijazah atau cuti. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 4 hari ke majikan itu ya. Misalkan saya nih jadi kaburan kerja di majikan ini. Nah, kalau Lebaran saya itu ngambil cuti, misalkan begitu 3 hari pulang ke kontrakan. Nah, waktu itu saya gitu, Lebaran pas malaman takbir saya bilang ke majikan, tapi nggak begitu jauh sih, masih dekat, masih daerah sini. Bilang ke majikan, kata saya mau libur, mau cuti berapa hari? Kata saya 3 hari. Oh ya udah, nanti balik lagi ya. Ya, padahal saya udah punya niat nggak balik lagi. Nah, ketemu sama Mas Nasri, orang NTB, masih inget banget, di kontrakan. Nanya ke saya, ya kamu kerja apa enggak sekarang? Kata saya, ya kemarin sih kerja mas, cuman sekarang saya kayaknya mau keluar, saya nggak balik lagi ke majikan. Kenapa? Aduh, kerjaannya kata saya banyak mas, nggak kuat saya. Oh gitu, iya. Ya udahlah, kalau kamu mau keluar dari majikan yang kemarin, mau saya masukin apa? Mau saya masukin kamu kerja di mana? Ini ada dekat rumah saya, emang nggak begitu jauh, tetanggaan, dempetan rumahnya sama majikan saya ini. Mau saya masukin kamu kerja di situ, mau nggak? Baik nggak majikannya? Baik katanya. Kemarin supirnya orang mana? Orang Indonesia. Terus sekarang kemana? Kabur. Loh, orang baik supirnya kabur? Saya akan ketawa gitu ya. Enggak, katanya majikannya sebenarnya baik, itu dia kabur nggak tahu kenapa, katanya apa minta pulang apa gimana, saya juga nggak tahu katanya, soalnya orangnya kapilan katanya, resmi katanya, cuman kabur. Berapa lama mas dia kerja di majikan itu? 6 tahun. 6 tahun, berarti lama ya. Iya, kalau kamu mau, udah mau nanti mau apa, habis maghrib kita temuin si Abuyanya, kan dianya itu katanya rajin sholat, pokoknya ke masjid terus, sholatnya itu nggak pernah di rumah katanya, tiap waktu ke masjid terus. Iya, nanti kita tungguin depan rumahnya. Nah, pas dia pulang habis maghrib, oh iya oke.
Nah setelah 3 hari habis lebaran, oke mas katanya, samper si Mas Nasri itu. Akhirnya saya tungguin depan rumahnya, ketemu si Abuya, nanya karena sama Mas Nasri kan udah biasa, udah akrab, salaman segala macem gitu ya. Akhirnya nanya, Abuya katanya, ini Abuya bukan nyari supir? Iya. Nih saya dapat supir katanya. Oh ya Indonesia ya? Iya katanya. Terus bisa nyupir? Bisa katanya, cuman kalau bahasa Arab belum fasih katanya gitu, belum bisa, masih sedikit-sedikit. Nggak apa-apa kata majikan saya itu, yang penting baik kamu bisa nyupir, udah katanya, kerja di saya. Nah akhirnya saya perjanjian gaji dan bla 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 bla, akhirnya sepakat. Terus kata saya, Abuya kapan saya masuk? Udah katanya besok pagi, karena kan besok katanya masuk sekolah. Besok pagi katanya kamu kesini, apa dateng subuh katanya, nanti langsung nganter anak sekolah. Biar kamu tahu katanya tempat sekolah anak saya, nanti bareng sama saya. Oh iya katanya. Ya udah, saya subuhnya datang, nungguin di luar. Akhirnya majikan laki turun, si Abuya itu sama anak-anaknya, udah ayo katanya, naik ke mobil saya yang bawa. sini. Selesai dari madrasah pulang ke rumah, pas turun ngomong, udah katanya kamu kepake sama saya, katanya kamu bawa mobil bisa, katanya Mia katanya bagus ya gitu ya. Sekarang kamu katanya baju kamu di mana? Rumah kamu jauh, deket kata si Abuya di situ. Ya udah ambil baju kamu, itu kamar untuk kamu katanya. Akhirnya saya ngambil baju, diunjukin kamarnya ya. Ini kamar kamu di sini, udah bawa pakaian kamu semua ke sini, kamu tidur di sini, jangan kemana-mana katanya. Udah katanya. Saya cocok katanya, udah sama kamu katanya, mau ya. Akhirnya saya kerja teman-teman. Nah sering ketemu sama Mas Nasri itu karena kan tetanggaan. Suka nanya, gimana ya katanya majikannya. Alhamdulillah kata saya mas katanya. Terus iya nggak banyak omong kata saya cuma ngantar sekolah 3 kata saya. Terus ya udah paling madam miswar itu kata saya habis maghrib, kadang habis asar kata saya, selesai kata. Oh iya udah enak iya. Nah nyampe ke sini saya itu ya, saya waktu itu masih kaburan, 2006 itu saya kerja di majikan. Nah sampai 2014 waktu itu ada amnesti ya dibilangnya, itu pemutihan. Di Arab Saudi itu ada pemutihan, jadi kalau yang mau pulang silahkan lewat saparah. Terus kalau yang mau tanajul, mau nyari kapil gitu ya, mau nyari majikan resmi, silahkan. Nah waktu itu ngomong majikan itu ke saya, katanya kamu mau pulang apa mau tanajul, karena sekarang undang-undang di sini berubah katanya gitu. Kalau yang nggak punya apa-apa ditangkap dipulangin katanya gitu, bahayalah katanya. Kamu kalau mau resmi, mau saya resmiin kata majikan. Akhirnya saya kan mikir dulu gitu ya. Kata saya oke lah Abuya kata saya itu pikiran saya itu begini, yang penting saya resmi di majikan ini, bisa pulang enak gitu, jangan pulang lewat kantor polisi. Kalau orang kaburan kan nyerahin diri ke kantor polisi, ke Jawajat, nanti masuk tarhil, proses tarhil berapa lama di tarhil baru pulang ke Indonesia gitu. Makanya kadang-kadang ada yang nggak bawa apa-apa gitu, cuman pakai celana doang, ada yang ketangkep di jalan macam-macam. Nah pikiran saya waktu itu, yang penting saya bisa pulang enak kayak orang-orang, pulang resmi teman-teman itu. Akhirnya oke kata si Abuya, saya mau, tapi saya nggak punya biaya. Nah kata si Abuya, soal biaya, kata si Abuya nih, kamu jangan takut, habis berapa aja saya tanggung, kata majikan saya. Ini berapa menit lagi ya? Buka. Masih adalah 10 menit lagi ke itu adzan maghrib. Nah yang penting kata saya itu, saya nggak ngeluarin biaya. Oke kata si Abuya, mau habis berapa aja saya tanggung, kata majikan saya. Saya waktu itu nggak perjanjian gaji lagi. Kalau orang-orang kan ada yang minta gaji ditaekin atau gimana gitu ya, saya enggak. Pikiran saya dari 2006 belum pulang ke Indonesia sampai 2014, berarti berapa tahun? 8 tahun. Saya pengen pulang, tapi gimana caranya biar pulang saya enak, bisa balik lagi ke Arab Saudi gitu. Nah makanya saya akalin, udahlah nggak apa-apa Bu ya,
Saya siap. Oke, kata majikan saya, habis berapa aja majikan yang nanggung. Nah Abuya, tapi saya minta syarat ke Abuya. Apa? Saya bukan minta naik gaji, saya minta pulang. Apabila resmi saya punya KTP, punya paspor, semuanya punya udah lengkap, saya mau pulang dulu ke Indonesia. Karena saya udah lama nggak pulang. Kerja di Abuya aja dari tahun berapa, saya 2006 sampai 2014 saya kan belum pulang. Oh iya, silahkan, kata majikan saya, yang penting kamu bener balik lagi ke sini. Kalau kamu nggak balik lagi ke sini, saya yang rugi. Nanti kamu habis berapa saya juga nggak tahu, apa 10.000 apa berapa saya nggak tahu. Kata majikan saya, oke Abuya siap. Waktu itu saya paling 2 bulan di Indonesia, saya balik lagi ke sini ke Abuya. Saya tahu mungkin habis banyak karena saya udah lama jadi kaburannya. Iya, akhirnya diurus teman-teman ke Sapara, ya ke Kajari, ya wajah-wajah pulang pada berdijida itu sampai ke Ubek sama majikan saya itu nggak jadi. KTP saya itu, paspor udah jadi, semua udah lengkap, igomah itu nggak jadi alias KTP. Aduh, saya bingung, masa waktu udah habis. Masa waktu dari Jawa Jati itu, dari pemerintah sini itu katanya kan dulu itu dikasih waktu berapa bulan ya, 4 bulan apa 3 bulan. Saya kurang begitu merhatiin teman-teman. Pokoknya segitu aja lah, atau 3 bulan atau 4 bulan dulu itu. Waktu udah habis. Tuh gimana, kata majikan saya itu, udah lewat kantor segala macam, udah selesai, nggak jadi KTP saya itu. Padahal saya kan punya KTP yang lama, print out, pokoknya semua udah lengkap. Tapi igoma saya yang baru, majikan ini nggak mau keluar. Karena apa? Waktu itu kebanyakan, mungkin waktu itu majikan saya itu banyak. Jadi majikan saya itu suka ngapilin orang-orang yang kerja bangunan segala macam gitu. Jadi bukan cuman saya, banyak. Majikan saya itu dulu kan masih bebas itu ya, ngapilin itu kerja di luar silahkan gitu. Tapi bayar ke majikan per tahunnya berapa gitu ke majikan saya itu. Mungkin karena itu sama majikan saya di cancel sebagian. Karena pengen ngapilin saya di cancel sama majikan sebagian, tetap nggak bisa. Nggak jadi KTP saya. Majikan saya bingung. Udah katanya, sekarang katanya saya mau pergi ke Al-Baha. Karena kan majikan saya orang Al-Baha, asli orang sana. Mau pergi ke Al-Baha, mau dibawa data kamu semua, mau dibikinin di sana. Kamu diam di sini, jangan kemana-mana, kata majikan. Karena waktu itu udah habis masa berlaku, masa waktunya ya. Jadi dikasih pemerintah 4 bulan udah habis. Jadi kalau ada orang yang keluyuran katanya mau ditangkap, katanya gitu, mau ditangkap dipulangin. Makanya waktu itu nggak boleh kemana-mana, saya diem di rumah. Majikan pergi ke Al-Baha. Di sana majikan saya itu mungkin udah sehari, kedua harinya ngebel. Udah katanya jahis, katanya jadi, katanya igomah kamu udah selesai semua. Udah katanya kamu silahkan mau keluar juga. Besok saya pulang ke Jeddah, bawa KTP saya. Nah, makanya saya seru aja. Kasihan majikan saya ini dulu ya, ngurusin saya teman-teman sampai begitu. Akhirnya majikan saya itu ya benar, besoknya pulang ke sini. Nih KTP kamu udah jadi. Kalau SIM kan nggak jadi masalah, yang penting KTP pokok utama. Paspor udah jadi dari Sapara, udah lama dari Sapara udah jadi. Akhirnya kasihin ke saya, nih KTP kamu. Sekarang kamu udah resmi jadi kapilnya itu saya, kata majikan. Waktu itu saya seneng teman-teman. Nah, akhirnya seret berjalan selama 4 bulan apa 3 bulan itu waktu itu ya. Ngomong ke majikan, ngomong lagi, apa mau libur panjang waktu itu ya. Saya udah lama sih lupa jadinya. Kalau nggak salah pas libur panjang ya. Akhirnya ngomong ke majikan itu, Abuya, sekarang kan sekolah libur. Dulu saya perjanjian waktu itu saya mau pulang kalau udah resmi sama Abuya. Oh iya, silahkan katanya. Kamu kapan minta pulang? Kata majikan saya. Nanti ke Buya, kata saya, bulan puasa. Saya pengen lebaran di Indonesia. Siap, kata majikan saya itu tuh. Tapi kamu janji ya, pulang lagi ke sini. Siap, Abuya, saya balik lagi, kata saya. Akhirnya saya pulang 2014 waktu itu ya. Mau menjelang 2015 kalau nggak salah. 2014 akhir saya pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini. Nah, nyampe sekarang di majikan ini. Nah, makanya saya itu sama majikan ini
kadang kalau dipikir ya, Masya Allah gitu, dulunya itu ngebela saya itu sampai habis-habisan gitu ya. Nah setelah itu saya lupa. Setelah selesai igomah saya KTP, saya tanya ke majikan itu, Abuya, kata saya, habis berapa biaya saya ngurusin saya sampai jadi KTP? Majikan ngomong habis 18.000 real. Berarti kalau uang Indonesia dikalikan aja kali sekarang, mungkin 60 jutaan lah. 60 juta ngurusin saya itu, cuman bikin KTP doang. Pengen jadi kayak jadi KTP biar resmi. Nah makanya saya itu kadang kalau sama majikan ini kasihan gitu ya, dulunya itu nyampe habis 18.000 gitu ngurusin saya. Nah ini karena udah sebentar lagi mau maghrib. Oke teman-teman, udah adzan. Sekarang saya mau buka dulu, jadi nanti dilanjut setelah saya buka puasa. Oke, pokoknya seru lah. Nah oke teman-teman, karena udah adzan dulu ya, jadi ceritanya nanti dilanjutin setelah saya buka ya. Saya mau buka dulu, mana korban. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh majikan saya itu seperti ini teman-teman, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh surbannya. Panas kayaknya. Panas. Ini harus dibuka dulu biar dingin. Biarin. Mau makan ini aja saya, makarona. Oh, makaronanya itu seperti ini ya, teman-teman tuh. Pakai jubna. Kalau bahasa kita mah keju ya. Terus ini pakai daging yang cincang digiling. Enak banget. Ini makaronanya yang agak besar ini. Oke teman, saya mau fokus makan dulu ya, nanti dilanjut. Nah oke teman-teman, sekarang saya bukanya udah selesai ya. Ini juga tuh masih nyisa. Aduh tuh, Insyaallah tabarakallah, semadam itu kalau ngasih itu suka banyak tuh. Ini juga tuh sampai segini masih banyak ya makaronanya. Rembusanya juga masih ada tuh. Saya udah kenyang banget. Mau sholat dulu ke masjid lah. Jadi seperti itulah cerita saya, perjalanan saya sampai kerja 15 tahun di satu majikan ini. Nanti mungkin ada lanjutannya ke sana lah videonya, nanti kalau udah enak ngobrolnya lagi, kita ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan aja video ini bermanfaat bagi orang-orang yang belum pernah ke Arab Saudi. Jadi tonton dari awal sampai selesai biar tahu ceritanya gimana susah senangnya kerja di Arab Saudi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.